Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini atas perkenannya, ridhonya, nikmatnya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, kita dapat berjumpa dalam perkuliahan blog dengan topik yang diberikan kepada saya. Sebenarnya ini sangat berat bagi saya, yaitu perkembangan teknologi kedokteran gigi perspektif Muhammadiyah. Seandainya tidak ada perspektif Muhammadiyahnya, itu yang saya agak susah. Tapi karena ada perspektif Muhammadiyahnya, insya Allah kemudian saya sanggupi, ya. Dengan catatan nanti mahasiswa terutama bisa menindaklanjuti beberapa hal, nanti akan saya sampaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh para mahasiswa. Terutama berkaitan dengan data-data, ya. Karena saya dalam waktu yang relatif singkat, apalagi kebetulan minggu-minggu ini juga banyak aktivitas. Dan sebelumnya setelah menyanggupi dulu, saya terkena positif COVID juga, beberapa waktu harus istirahat juga. Tapi alhamdulillah ini sudah 2 minggu ini sudah baik, sudah sehat, sudah aktivitas, sudah negatif, sudah ke kampus. Ya, saya akan share screen. Perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran gigi perspektif Muhammadiyah, atau mungkin bisa lebih tepat juga dikatakan di lingkungan Muhammadiyah. Tapi memang ada unsur perspektifnya juga, gitu ya. Maka kita mulai dengan materi pandangan Muhammadiyah tentang dinul Islam. Apa ini kaitannya, ya? Agama Islam ini termasuk agama yang dinul Islam itu menurut pandangan saya, dan mungkin menurut pandangan banyak orang juga yang sudah melakukan penelitian riset, yaitu agama yang sangat memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi. Hanya persoalannya umat Islam yang agak tertinggal untuk mengikuti prinsip-prinsip Islam itu, ya, dalam bidang pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, Muhammadiyah bagaimana memandang dinul Islam? Yang pertama, Muhammadiyah memandang, tentu ini merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, dunia, dan akhirat, duniawi, ukhrawi. Jadi inna dina indallahil Islam, kemudian ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, itu ayat-ayat yang berkaitan itu, ya, bahwa Islam adalah agama Allah yang diturunkan untuk
menjadi petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Ada hudan wa rahmatan. Ya. Kemudian kalau dalam Al-Baqarah 185 yang nanti akan sering dibaca ketika bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Islam terutama berlandaskan kepada Al-Quran akan menjadi hudan atau hidayah bagi umat manusia untuk menjamin kesejahteraan hidup, baik itu materi maupun immateri, spiritual, duniawi dan ukhrawi. Kemudian agama Islam, terutama agama Islam yang kita pegangi sekarang, kita sebagai umat Muhammad, umat setelah diutusnya oleh Allah Ta'ala Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup para Nabi dan Rasul. Ya, jadi agama Islam yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman yang diturunkan oleh Allah melalui kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Kalau As-Sunnah itu penjelasan-penjelasan Nabi tentang apa yang ada di dalam Al-Quran dan mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan umat manusia yang hidup bersama Nabi, yaitu para sahabat, sehingga bisa menjadi panduan juga umat akhir zaman seperti kita ini. Misalnya penjelasan Rasulullah tentang bagaimana cara sholat, dan juga bagaimana cara wudhu, bagaimana cara puasa, bagaimana cara bergaul antara suami dan istri, bagaimana cara berinteraksi dalam bidang ilmu ekonomi, atau dalam transaksi ekonomi, jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, itu semuanya ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai kepada pengobatan. Dalam kuliah blog yang lain, nggak tahu antum ada di bersama blog itu apa tidak ya. Misalnya ketika sekarang ada namanya itu organ tubuh yang dibuat tiruan atau palsu. Ya. Itu zaman Nabi sudah ada dan itu dituntunkan oleh Nabi. Ketika sahabat Nabi setelah perang tulang hidungnya ini hilang. Mungkin kena panah atau kena pedang atau apa. Sehingga ini harus diganti tulang palsu, kira-kira gitu ya. Diganti tulang palsu. Kalau sekarang mungkin sudah ada pembuatan tulang palsu. Pada zaman Rasul belum ada, maka Nabi waktu itu menyuruh agar diganti dengan logam berupa perak. Ternyata setelah dipasang perak nggak cocok, malah membusuk hidungnya. Kemudian Nabi menyuruh supaya diganti dengan emas. Jadi tulang hidungnya ini diganti dengan emas dan cocok, kemudian bisa baik. Nah, artinya teknologi kedokteran dalam masalah penggantian organ-organ, pemasangan organ tubuh palsu ya. Dilihat dari tadi tulang hidung, kalau sekarang berkembang tangan palsu, kaki palsu, gigi palsu, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya itu sudah ada petunjuk-petunjuknya oleh Nabi SAW, maka itu kan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Jadi agama Islam yang kita yakini, kita amalkan sekarang ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah kita di akhir zaman ini, kalau cari Al-Quran sudah gampang, mushafnya sudah tersedia, cari sunnah-sunnah Nabi sudah tersedia kitab-kitabnya. Betapa susahnya orang dulu ya, belum ada kitab-kitab itu semua. Semuanya harus dihafal. Sehingga mereka belajar sambil menghafal, itu betapa susahnya. Sekarang banyak juga hafidhul Quran, juga hafidhul hadis. Tapi misalnya tidak hafal, tidak terlalu ya mungkin tidak mengapa lah, katakanlah begitu, karena kita tersedia mushaf, kita tinggal buka kitabnya, hadisnya juga begitu. Nah, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah itu terdapat perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, termasuk informasi di bidang kesehatan atau makanan atau yang lain-lainnya. Tidak hanya misalnya perintah atau larangan, tidak hanya persoalan ekonomi, keuangan, riba, dan sebagainya. Tapi bagaimana Allah menjelaskan tentang madu, tentang susu, di mana susu itu jalurnya kalau dilihat di dalam itu kan di tengah-tengah jalur mengeluarkan kotoran ya, tengah-tengah jalur mengeluarkan kotoran, tapi ada saluran-saluran yang mengeluarkan susu, dan ternyata susu itu sangat baik lisyaribin, bagi orang yang meminumnya. Nah, itu yang pertama. Jadi petunjuk-petunjuk itu ada dalam bidang akidah, keimanan, akhlak, ibadah, dan muamalah. Akhlak itu perilaku yang baik, ibadah itu penyembahan kepada Allah, mengabdi kepada Allah, ibadah, sholat, puasa, dan sebagainya yang sifatnya khusus. Kemudian juga ada ibadah yang umum disebut muamalah duniawiyah. Kalian yang menekuni bidang medis, kesehatan, terutama dalam bidang kedokteran gigi, ini juga bagian dari ibadah kepada Allah. Tapi ibadah umum yang bersifat muamalah duniawiyah. Nah, kemudian Islam adalah agama yang menjadi petunjuk bagi kita umat Islam ini dalam menyerahkan diri kepada Allah. Kita tunduk dan pasrah semata-mata kepada Allah. Dan Islam adalah agama semua nabi. Jadi sejak Nabi Adam sampai Muhammad itu membawa dinul Islam. Jadi nggak benar kalau orang tidak beragama Islam tapi ngaku pengikut Nabi. Seperti ada yang mengikut Nabi Isa, padahal dia tidak beragama Islam. Mengikut Nabi Musa, padahal dia tidak beragama Islam. Apalagi mengikut Nabi Ibrahim. Mestinya kalau mereka menyatakan mengikuti Nabi Isa, mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Ibrahim, ketika di akhir zaman ketemu agama yang dibawa oleh Muhammad, ya dia menjadi beriman kepada agama yang dibawa oleh Muhammad. Karena agama seluruh para nabi adalah agama yang berasal dari Allah, dari Tuhan yang sama, yaitu agamanya adalah dinul Islam. Sehingga dulu ada seorang pastor atau calon pastor ya. Calon pastor karena ketika mau jadi pastor keburu masuk Islam. Keburu masuk Islam. Ya. Setelah masuk Islam dia pelajari, kemudian dia bikin buku kecil yang judulnya ternyata Yesus beragama Islam. Sehingga menjadi geger umat Kristen. Umat Kristen terutama Katolik, karena mereka kan alirannya Katolik. Ya, jadi itu ya.
Kalau dia meskipun semula sudah menyimpang agamanya, dia merasa sebagai pengikut Yesus, tapi ternyata dia tidak beragama Islam. Tapi begitu mengenal Islam, dia pelajari lagi kitab Injilnya itu. Ternyata di Injil ada penjelasan Nabi Isa ketika dimakamkan itu menggunakan kafan, kain kafan. Nabi Isa juga sholat, meskipun belum sholat 5 waktu, tapi ada sholatnya, ada puasanya juga. Nah, di situ kemudian calon pastor itu namanya Pak Lasiman. Nah, dia masuk Islam, kemudian menulis buku, ternyata Yesus Kristus itu beragama Islam. Geger orang Katolik, geger, ini calon pastor ngomong seperti itu kan, bingung umat yang di bawah. Banyak yang mengikuti beliau, akhirnya sama-sama masuk Islam. Nah, Muhammadiyah punya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Saya kira kalian sudah mempelajari ini ketika Baitul Arqam, ya. Baitul Arqam pertama atau kedua saya kurang tahu, atau ketika mempelajari studi kemuhammadiyahan. Jadi PHIWM itu ada 3 hal yang dijelaskan. PHIWM adalah seperangkat nilai dan norma Islam yang bersumber kepada Quran Sunnah, kemudian menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. PHIWM merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa, bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nanti yang kita dalami ini, mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mengembangkan seni budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah, teladan yang baik. Kemudian PHIWM juga di sini disebutkan sumbernya bersumber kepada Quran Sunnah, merupakan pengembangan pengayaan pemikiran formal yang baku di dalam Muhammadiyah. Jadi PHI ini tidak berdiri sendiri, tapi dia merujuk kepada pedoman-pedoman Muhammadiyah yang sebelumnya. Dulu ada namanya Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, sering disingkat dengan MKCH. Kalau pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah disingkat PHIWM. Rujukannya setelah Quran Sunnah ada MKCH, ada Muqaddimah Anggaran Dasar, ada kepribadian Muhammadiyah, ada khitoh perjuangan, dan hasil-hasil putusan pimpinan Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih. Nah, sekarang ini yang tadi pengembangan IPTEK. PHIWM dalam pengembangan IPTEK. Nah, yang pertama, dalam pedoman hidup Islami dinyatakan setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ya, maka ini pendidikan menjadi penting di dalam gerakan Muhammadiyah. Amal usaha yang paling banyak dan paling menyentuh kepentingan tidak hanya warga Muhammadiyah, kepentingan umat Islam, bahkan umat manusia pada umumnya, karena Muhammadiyah itu bersifat terbuka.
Maka sekolah-sekolah Muhammadiyah bisa menerima siapa saja. Warga Muhammadiyah pasti, umat Islam di luar Muhammadiyah juga boleh, monggo sekolah-sekolah di Muhammadiyah. Non-Muslim pun boleh masuk sekolah Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memperhatikan ini, agar warga Muhammadiyah memiliki dan menguasai keunggulan dalam kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Iptek, ya, iptek. Kemudian setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan. Maka di Muhammadiyah itu dikembangkan sikap kritis di dalam menerima informasi. Jadi tidak diterima apa adanya begitu saja, harus dicek, check and recheck, check and cross check. Kalau ada informasi harus ada check and recheck, bahkan check and cross check. Tidak hanya kembali ngecek and recheck, tapi check and cross check. Jadi di cross berbagai informasi dan juga data yang ada di lapangan. Kritis, terbuka, menerima kebenaran dari manapun datangnya, serta senantiasa menggunakan daya nalar. Maka memahami Quran dan Sunnah pun menggunakan daya nalar. Daya nalar yang lurus, yang benar, sesuai dengan petunjuk Allah. Kemampuan menguasai iptek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan iman dan amal soleh. Jadi, siapa saja mengembangkan ilmu, boleh ilmu kedokteran secara umum, kedokteran dengan spesialis-spesialis tertentu, kedokteran gigi, kedokteran yang lain-lain, ya, mata atau THT atau penyakit dalam dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari iman dan amal soleh. Jadi keimanan kita kepada petunjuk Allah dalam Quran dan Sunnah, bahwa Allah memerintahkan kita harus berobat ketika sakit, meskipun sang penyembuh yang hakiki adalah Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Itu tertulis di rumah sakit Muhammadiyah dan rumah sakit Islam yang lain. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Saya sering kalau sedang dalam keadaan sakit itu, kalau sholat ya di antaranya membaca itu, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, baik ayat sebelum maupun ayat-ayat sesudahnya. Artinya di situ kita tidak sekedar membaca فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ begitu saja. Apabila aku sakit dia yang menyembuhkan, tapi kita niatkan juga memohon kepada Allah, memohon kesembuhan ketika kita mengalami sakit. Meskipun Nabi mengatakan, kalau kita menengok saudara kita yang sakit, ucapkan kata-kata doa la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa itu tidak apa-apa. Sakit apa-apa, apapun kita katakan enggak apa-apa sakitmu ini, insyaallah enggak apa-apa. Bahkan tahurun insyaallah. Sakitmu ini akan mensucikanmu dari segala dosa. Maka berbanyak istighfar dan mohon kesembuhan kepada Allah ketika kita sakit, di samping berusaha dengan berobat, tentu dengan berbagai sistem dan metode pengobatan yang ada, selama tidak menyimpang dari akidah Islam. Jadi bagian dari iman dan amal soleh yang menunjukkan derajat kaum muslimin dan membentuk pribadi ulul albab. Ulul albab itu orang yang berkeseimbangan antara lajunya pemikiran dan kuatnya hati nurani. Maka ulul albab sering diartikan zu aklun sahih, orang yang memiliki akal yang sehat
wa qalbun salim, dan memiliki hati yang damai, hati yang tunduk kepada Allah, hati yang selamat. Berikutnya, setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Maka Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang itu menjadi media untuk penyampaian ilmu kepada masyarakat. Nah, katakanlah UMS kita setiap tahun menerima antara mungkin 7.000, 8.000, 9.000 orang yang kita berikan kepada mereka ilmu pengetahuan sebagaimana yang sebagaimana yang mereka minati bidang ilmunya, gitu ya. Yang mereka minati bidang ilmunya. Ada yang meminati ilmu kedokteran, kesehatan, teknik, mesin, sipil, arsitek, farmasi, ekonomi, bisnis, hukum, dan sebagainya. Nah, itu maka Muhammadiyah sangat perhatian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya salah satunya perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Kemudian menggairahkan dan menggembirakan gerakan mencari ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi melalui pendidikan maupun kegiatan di lingkungan keluarga, masyarakat sebagai sarana penting membangun peradaban Islam, dan juga penelitian, pengabdian masyarakat. Ya. Nah, dalam kegiatan ini termasuk menyemarakkan tradisi membaca, ya, literasi, menulis, membaca di lingkungan warga Muhammadiyah. Nah, inilah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang kemudian menjadi landasan nanti pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran, termasuk kedokteran gigi. Ini dalil-dalil yang berkaitan dengan pedoman hidup Islami tadi di bidang iptek, ya. Ada Al-Qasas ayat 77, Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, bisa dua-duanya boleh. Ayat 11 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fangsuzu. Nah, ini terutama ini. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang yang senantiasa menuntut ilmu atau diberi ilmu oleh Allah karena mau menuntut ilmu, diangkat dengan darajat, beberapa derajat. Jadi orang yang beriman dan berilmu, ilmunya kuat, itu akan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada manusia-manusia yang lain tidak beriman, tidak berilmu. Beriman saja tidak berilmu, derajatnya juga kurang. Berilmu saja tidak beriman juga kurang memiliki derajat yang baik. Karena berilmu saja tanpa beriman, ilmunya bisa merusak. Nah, ini juga sikap kritis tadi, ya, sikap kritis. Wala takfu, kamu jangan hanya mengikuti pendapat yang kamu tidak tahu asal-usulnya, nggak tahu dasarnya, dalilnya, ya, argumennya kalau ilmu-ilmu yang di luar agama atau data, ya. Karena apa? Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, hati nurani dan akal pikiran akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Selanjutnya nanti dibaca sendiri saja, nanti saya kirimkan ke salah satu anggota
atau yang menghubungi saya nanti supaya di-share kepada teman-teman ya. Supaya cukup waktunya, kalau dibaca semua nanti enggak cukup. Nah, ini kedokteran gigi di dunia Islam. Ya. Jadi dimulai dari peradaban Islam. Ya. Peradaban Islam dan rintisan kedokteran gigi. Kalau kita baca buku-buku sejarah dunia mengakui Islam mulai abad ke-7, abad ke-8 itu mengalami kejayaan ya, baik yang berada di Baghdad, di sana ada Bani Abbasiyah, karena Bani Umayyah sudah berakhir, kalau katakanlah begitu, di Baghdad. Kalau dulu namanya Kufah, sekarang Baghdad, Irak, waktu itu pusatnya di situ ya, Bani Abbasiyah, yang diantaranya ada ada Khalifah Harun ar-Rasyid, yang ya waktu itu betul-betul zaman kejayaan, ilmu pengetahuan begitu rupa diperhatikan ya, baik ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu kesehatan ya, tokoh-tokoh kedokteran Islam itu sangat kita kenal ya dalam sejarah itu. Dan itu diakui oleh sejarawan dunia yang tidak beragama Islam pun mengakui. Nah, kemudian di barat muncul Bani Umayyah yang ketika di Baghdad itu sudah katakanlah sudah direbut oleh Abbasiyah. Tapi ada tokoh-tokohnya yang ternyata pergi ke dunia lain, makanya ke wilayah lain, yaitu di Eropa, di daerah Andalusia dan Spanyol ya. Mereka mendirikan Bani Umayyah Barat ya, dan juga menjadi pusat pengembangan ilmu. Misalnya ada Ibnu Rushd yang seorang dokter tapi juga seorang ahli fikih. Kalau sekarang jarang itu dokter ahli fikih juga dokter ya. Kalau dulu banyak itu dokter yang ahli fikih seperti Ibnu Rushd, seperti Avicenna, Ibnu Sina. Ibnu Sina ini seorang dokter tapi juga seorang ahli agama, terutama fikih. Ya, ada Ibnu Battuta, ada ya yang lain-lain banyak ya. Kalau kita mengenal ini kedokteran gigi modern dipelopori oleh Pierre Foucault, semoga siapa yang bisa membaca dengan benar ya, itu dikatakan sebagai bapak kedokteran gigi modern, dan itu ada di abad 17 sampai abad 18. Ternyata jauh sebelum itu, di zaman keemasan Islam, tadi zaman keemasan itu kan dimulai abad 7-8, nanti sampai abad ke-13. Baru abad ke-13 itu Islam mulai kendor, turun, dan terbelakang, kemudian Eropa yang bangkit, ya. Eropa yang bangkit, Barat yang bangkit. Sehingga kemudian abad 16, abad 17, banyak dunia Islam yang dijajah oleh orang Barat. Jadi ketika orang Barat berjaya, mereka menjajah dunia Timur, dunia Islam. Tapi ketika Islam berjaya, Islam tidak menjajah mereka. Tapi Islam datang ke negeri-negeri lain itu membawa dakwah, membawa pencerahan. Jadi tidak menjajah, beda dengan ketika Barat berkuasa. Jadi di abad ke-9 itu kedokteran Islam sudah
berkembang sedemikian rupa dan mempengaruhi ilmu pengetahuan di Eropa. Tadi disebut ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Al-Kindi dalam bidang yang lain ya. Kalau dalam bidang kedokteran ada Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna, Ibnu Rushd dengan Averroes ya, dan sebagainya banyak sekali saya kira ya. Nah itu berkembang ilmu kedokteran dan diantaranya juga kedokteran gigi yang berlanjut hingga masa Renaissance. Renaissance itu abad ke-15-an ya. Kemudian hingga abad modern sekarang ini. Nah, dalam Islam sebenarnya kedokteran atau kesehatan gigi itu sudah diawali dengan penggunaan siwak. Anjuran Rasulullah untuk bersiwak setiap kali berwudu. Beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin atau inda kulli wudu'in. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan suruh mereka untuk selalu bersiwak ketika akan melaksanakan sholat. Bersiwak itu menyikat gigi dengan alat kayu, sekarang ya disebut kayu siwak. Jadi itu kayu arok yang adanya di daerah Timur Tengah terutama atau di Asia Barat dan Asia Selatan. Di Asia Tenggara tidak banyak ya, mungkin saja ada kayu siwak yang mungkin kayu siwak itu mengandung apa ya, mengandung fluorid apa saya lupa itu dulu ya. Maka kemudian ada pasta gigi siwak yang salah satu bahannya adalah dari kayu siwak itu. Mungkin diserbukkan atau bagaimana, Anda yang lebih tahu. Anjuran bersiwak oleh Nabi dianggap sebagai cikal bakal lahirnya sikat gigi yang hari ini kita pakai. Bahkan temuan seorang peneliti sejarah Islam dan Arab namanya Fuad Seskin, Khalifah Utsman bin Affan pernah menggunakan kawat gigi berbahan emas. Nah, jadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan pun sudah ada penggunaan kawat gigi ya, behel ortodonti ya. Nah, ini sudah ada penggunaan kawat gigi, tapi kawat giginya terbuat dari emas. Kalau semua terbuat dari emas itu berapa itu harganya? Sekarang ada apa enggak kawat gigi dari emas? Mungkin ada juga. Nah, ini ada tokoh-tokoh ya. Yang pertama Hunain Ibnu Ishaq al-Ibadi, seorang dokter dan ilmuwan dari Mesopotamia. Nah, Mesopotamia itu ya daerah Irak, Iran dan sekitarnya itu ya. Jadi sekarang menjadi Irak. Dia hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi setelah Umayyah tumbang, diganti dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Ada seorang dokter yaitu Hunain Ibnu Ishaq al-Ibadi. Nah, dia karena keahliannya dalam bidang bahasa, menerjemahkan kitab-kitab dari Yunani klasik ke dalam bahasa Suriah dan bahasa Arab. Dan pada tahun 857 beliau ditunjuk menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah dari Bani Abbasiyah ya. Dan karyanya tentang gigi dan mulut tertulis di dalam kitab Hifdzul Asnan wal Lita'. Hifdzul Asnan wal Lita'. Hifdz itu menjaga, memelihara, al-asnan itu gigi, al-lita' itu gusi. Jadi
perawatan gigi dan gusi. Dalam kitab itu terdapat himbauan agar selalu membersihkan sisa makanan yang ada pada gigi, tetapi beliau juga menyarankan membatasi penggunaan tusuk gigi karena dapat melukai gusi. Jadi kalau membersihkan gigi, beliau menyarankan agar membatasi penggunaan tusuk gigi. Ada tokoh yang lain, yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Ini seorang intelektual muslim, cendekiawan muslim di abad ke-10. Dia dikenal sebagai dokter terbaik di era tersebut. Karyanya yang terkenal disebut Kitab Al-Fakhir. Ya, tapi ini ya kalau sekarang ya buku kedokteran gitu saja ya. Ini juga begitu ya. Nah, di dalam kitabnya disebutkan bahwa penyebab karies dan gigi yang bermasalah adalah peningkatan keasaman pada gigi. Maka ketika gigi telah berlubang harus segera ditutup, ditambal kira-kira gitu. Berarti waktu itu sudah ada teknologi penambalan gigi. Nah. Ya, jadi kalau sudah ditutup itu akan mencegah keasaman dan juga mencegah atau meredakan rasa nyeri. Jadi mencegah keasaman yang bisa mengakibatkan rusaknya gigi, tapi juga sekaligus meredakan nyeri. Jadi ini awal-awal ya. Nah, mungkin sekarang sudah berkembang jauh ya. Ada tokoh-tokoh yang lain, monggo nanti dibaca ya. Ada Abu Ghaffar Ahmad Ibnu Ibrahim Ibnu Abi Al-Khalid Al-Ghazar. Nah, yang saya sebut ini yang terakhir saja yang terkenal ini. Paling terkenal ini. Ibnu Sina. Yang disebut dengan Avicena. Yang dia tidak hanya kedokteran gigi saja, tapi ada membahas tentang gigi juga ya. Jadi dikenal di dunia Eropa Barat dengan nama Avicena, aslinya Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ya. Dia menulis kitab Al-Qanun fit Tib. Ya. Ini yang mengutip ini menerjemahkannya kitab obat, tapi Al-Qanun fit Tib itu sebenarnya kaidah-kaidah ilmu kedokteran. Kaidah-kaidah ilmu kedokteran atau konun itu semacam undang-undangan ya, peraturan-peraturan, kaidah-kaidah dalam ilmu kedokteran. Bukunya itu kitabnya ada 5 jilid dan kitab ini berabad-abad dikaji, bahkan sampai sekarang masih dipelajari, dilakukan penelitian-penelitian ya. Ibnu Sina mengkhususkan banyak bab dalam bukunya berbicara tentang kedokteran gigi restoratif. Nah, apa itu? Monggo kalian yang lebih paham ya. Jadi Ibnu Sina mengisi gigi karies ini dengan cemara, rumput. Nanti rumputnya rumput apa? Nanti mungkin bisa diteliti ya. Dan ini mungkin juga sudah ada yang meneliti ya. Karena diceritakan bahwa kitabnya Ibnu Sina itu selalu dibaca dan diajarkan di berbagai fakultas kedokteran di dunia ya. Sejak zaman klasik sampai zaman modern sekarang ini. Murgalnut itu monggo nih, saya nggak paham. Belerang kuning, lada, kamfer, ya. Dan juga obat untuk melawan rasa sakit. Jadi di samping beliau ini seorang dokter secara umum yang ilmunya sedemikian rupa sampai dipelajari berabad-abad ya, sampai sekarang pun masih dipelajari. Tapi dia juga dalam beberapa bab di buku tersebut
bicara tentang kedokteran gigi. Jadi ini dunia Islam seperti itu. Nah, sekarang bagaimana di Muhammadiyah? Muhammadiyah dan pengembangan teknologi kedokteran gigi. Ya. Kalau tadi di dalam pedoman hidup Islami dan prinsip Muhammadiyah sudah disebut begitu, ya, maka sekarang realitasnya ya, perkembangan teknologi kedokteran gigi. Dan mungkin sebenarnya teknologi kedokteran yang lain, ada dokter mata, dokter THT, dokter ya berbagai macam lah ya. Itu semuanya sudah dikembangkan juga di lingkungan Muhammadiyah. Nah, khusus di bidang teknologi kedokteran gigi ini, dalam bidang pendidikan, keilmuan, riset, teknologi, dan pengembangan, itu Muhammadiyah memiliki fakultas atau prodi kedokteran di 3 universitas. Kalau di UMS itu fakultas kedokteran gigi. Jadi UMS itu kan ada kedokteran gigi, ada fakultas ilmu kesehatan. Jadi kita punya 3 fakultas yang menangani ilmu-ilmu kedokteran dan kesehatan. Mungkin ditambah farmasi untuk obatnya. Nah, jadi 4 ya. Kalau di UMY misalnya, di UMY fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan jadi 1. Maka pendidikan dokter itu prodi sendiri, prodi kedokteran gigi juga prodi. Jadi hanya prodi kedokteran gigi UMY, prodi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY. Kalau UM Semarang Unimus itu Fakultas Kedokteran Gigi seperti di UMS. Ada 3 universitas ini sudah merupakan satu hal yang prestasi tersendiri, sebuah ormas Islam. Ormas yang lain belum memiliki sebanyak itu. Nah, 3 itu sudah banyak. Belum lagi ditambah ada prodi-prodi kesehatan gigi, prodi terapi gigi di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Maka ini kalau nanti yang saya minta untuk mahasiswa melakukan pendataan, saya akan dalam waktu singkat nggak bisa ini mendata dengan data yang konkret ya. Nah, yang saya tahu ada 3 universitas yang di dalamnya ada fakultas kedokteran gigi dan prodi kedokteran gigi. Bisa jadi di luar itu ada lagi. Misalnya kayak di Universitas Ahmad Dahlan, UAD. Di sana ada fakultas kedokteran. Apakah ada unsur-unsur di dalamnya yang mendalami tentang kedokteran gigi? Bisa jadi ada, meskipun tidak merupakan prodi. Ya. Mungkin ada konsentrasi tertentu. Kedokteran umum, tapi ada konsentrasi pengembangan ilmu di situ. Mungkin perguruan tinggi yang lain yang belum sempat saya hanya browsing lewat internet ya, terbatas. Kalau mungkin melihat dengan metode dokumentasi di Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, kita akan mendapatkan data yang lebih konkret ya. Nah, kemudian untuk penerapan dan praktek pengembangan teknologi kedokteran dan kesehatan gigi ditandai dengan berdirinya dan beroperasinya Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Ini juga ada di 3, yaitu di Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS kita punya RSGM Bu Sulastri. Ya.
RSGM Sulastri, ya, karena itu merupakan salah satu tokoh pendiri UMS. Ya. Kemudian di UMY Yogyakarta juga ada RSGM, di Semarang juga ada RSGM. Ya. Yang ketiga-tiganya itu otomatis ya karena di bawah UTAS merupakan bagian dari RSGM pendidikan yang merupakan bagian dari PTM, UMS, UMY, dan Unimus. Dan di samping 3 RSGM itu juga terdapat puluhan atau ratusan, belum dihitung secara konkret. Ada klinik, ada poliklinik gigi di rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Ditambah lagi ada rumah sakit atau klinik poliklinik Muhammadiyah yang bukan rumah, yang tidak di dalam rumah sakit, menyediakan layanan medis gigi dengan adanya praktek dokter gigi pada rumah sakit atau klinik dan poliklinik tersebut. Itu kan bagian dari pengembangan teknologi dalam bentuk penerapan. Dan penerapan pasti ada risetnya. Mungkin ada kasus-kasus baru ketika ada pasien datang menyampaikan keluhan tentang giginya. Kebetulan kalau kasus itu belum ada di sebelumnya, maka itu menjadi riset untuk pengembangan teknologi kedokteran. Ini diantaranya ya, ini di bidang amal usaha Muhammadiyah yang berupa perguruan tinggi dan juga rumah sakit yang langsung melakukan pelayanan praktek layanan kesehatan perawatan medis tentang gigi. Nah ini monggo nanti dilengkapi data-datanya oleh kalian. Nah, kemudian juga adanya riset dan pengembangan teknologi kedokteran gigi. Nah, ini kita lihat, saya melihat di 3 fakultas dan prodi kedokteran gigi itu masing-masing sudah punya jurnal ilmiah yang memuat publikasi-publikasi ilmiah tentang kedokteran dan kesehatan gigi, baik itu perkembangan teknologi dari segi peralatannya maupun perkembangan teknologi kedokteran gigi dari segi bahan-bahan dan bagaimana melakukan formulasi obat ya. Banyak itu riset-riset. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh mahasiswa FKG, melihat jurnal kedokteran gigi di UMY, jurnal kedokteran gigi di Unimus, di UMS sendiri, mungkin ada di tempat lain di Muhammadiyah, ditambah rumah sakit Islam yang lain seperti Unisula itu juga jurnalnya cukup bagus saya lihat. Nah itu kalau bisa didata, dipetakan, oh ini yang riset pengembangan teknologi kedokteran gigi dari segi pengembangan peralatan dan perangkat untuk layanan, untuk praktek. Tapi mungkin juga ada penelitian tentang obat-obatnya. Saya lihat banyak itu juga. Makanan-makanan yang cocok untuk perawatan gigi, pengobatan gigi dan seterusnya. Jadi ini riset pengembangan. Saya masih menyampaikan secara globalnya karena tidak sempat melakukan pendataan dengan data yang konkret ya. Nah, kalau saya lihat jurnalnya kedokteran gigi UMS saja itu artikelnya udah berapa? Itu banyak tuh artikelnya. Baik artikel yang ditulis oleh dosen maupun yang ditulis dosen berkolaborasi dengan mahasiswa dan mungkin juga kolaborasi antar perguruan tinggi. Nah, saya kira itu bagus kalau dipetakan. Ya. Mungkin bikin penelitian, pemetaan, artikel-artikel
kedokteran gigi di UMS, UMY, dan Unimus, katakanlah begitu. Nah, 3 universitas itu dipetakan. Artikelnya itu mengarah kemana saja dari sisi pengembangan teknologi kedokteran gigi. Nah, tentu saya tidak ahli di situ. Di samping itu juga tidak ada waktu, kesempatan yang memadai untuk menghitung artikelnya sudah berapa, kemudian kalau dipetakan yang bidang ini berapa, bidang itu berapa, kemudian simpulan akhirnya dari berbagai artikel itu outputnya yang bisa dikembangkan dalam bentuk praktek pengembangan teknologi kedokteran gigi itu apa saja, itu saya kira sangat kaya itu kalau bisa itu baru yang di lingkungan Muhammadiyah ya, karena kita yang kita bahas hari ini adalah perspektif Muhammadiyah, tapi juga sekaligus apa yang berlaku di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Nah, jadi itu ya, cukup banyak itu riset itu yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan juga dokter-dokter yang berkhidmat di lembaga kesehatan Muhammadiyah. Karena saya lihat juga beberapa rumah sakit Muhammadiyah, websitenya itu memuat tulisan-tulisan para dokter. Nah, dan tentu ada tulisan-tulisan yang terkait dengan kedokteran gigi. Jadi itu riset dan pengembangannya. Kemudian di samping itu juga banyak hasil-hasil penelitian yang diterapkan dalam layanan. Itu nanti juga bisa diungkap datanya ya. Diungkap datanya. Nah, mungkin ada kolaborasi antara rumah sakit, fakultas dan atau prodi kedokteran, dan juga fakultas atau prodi kefarmasian gitu ya. Nah, mungkin juga ada kaitan dengan teknik kimia. Nah, itu kolaborasi itu sangat bagus kalau bisa diungkap ya. Di lingkungan Muhammadiyah saja sudah berapa. Jadi itu perkembangan riset dan pengembangan teknologi kedokteran gigi di lingkungan Muhammadiyah dan perspektif Muhammadiyah, dimulai dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, jadi itu saya kira ya, riset pengembangan teknologi sebagai bagian dari visi dan misi tajdid Muhammadiyah. Jadi perkembangan ilmu dan teknologi tidak hanya kedokteran gigi, tapi riset pengembangan teknologi apapun. Ada kedokteran, ada kefarmasian, ada teknologi di yang seperti dikembangkan oleh Fakultas Teknik ya. Ada teknologi mesin, teknik sipil, teknik elektro, teknik kimia, teknik industri, teknik informatika, macam-macam lagi. Nanti teknik yang berkaitan dengan kealaman, ada teknik geodesi dan seterusnya. Nah, ini kenapa dikembangkan di Muhammadiyah? Karena itu bagian dari gerakan tajdid. Tajdid itu kan maknanya yang pertama pemurnian, terutama dalam pengamalan akidah, akhlak, ibadah, dan sebagian muamalah. Sebagian muamalah ada yang dimurnikan, tapi sebagian besar muamalah itu dikembangkan dalam bentuk tajdid ini, pembaharuan. Nah, maka di samping pemurnian juga pembaharuan. Pembaharuan itu pengembangan. Pembaharuan cara berpikir dalam memahami dan menghayati serta mengamalkan agama, termasuk di dalam berilmu pengetahuan dan bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan sampai kepada pengembangan teknologi, khususnya juga teknologi kedokteran, lebih khusus lagi kedokteran. Pembaharuan cara berpikir di dalam memahami, menghayati dan mengamalkan agama
juga mendorong melakukan pembaharuan dan pengembangan iptek. Bahkan kalau di WMS itu ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Jadi pengembangan ipteks itu termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknologi kedokteran gigi, wabil khusus kedokteran gigi ya, teknologi kedokteran wabil khusus kedokteran gigi. Ini merupakan bagian dari prinsip tajdid, yaitu pembaharuan yang dimulai dari pembaharuan cara berpikir dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan agama. Agama itu kan terbagi jadi dua ya. Dalam konsep agama itu ada konsep-konsep ajaran-ajaran agama yang bersifat tetap baku, tidak ada perubahan. Ya kalau itu jangan dipaksakan untuk dilakukan pembaharuan. Sholat 5 waktu, subuh ya tetap 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan dirubah, ini sesuai dengan visi kesehatan. Bangun tidur harusnya banyak gerak. Nah, dirubahlah sholat subuh menjadi 50 rakaat. Karena sambil olahraga pagi gitu kan. Itu nggak bisa ya. Tajdid sholat subuh, ditajdid dari 2 rakaat jadi ya mungkin nggak 50, jadi 16 rakaat. Dari mana dalilnya? Nggak ada dalilnya jelas. Apakah boleh dikembangkan dengan pemikiran dalam hal itu? Nggak bisa. Namanya ibadah mahdhah, sifatnya tetap baku. Dari zaman Nabi sampai sekarang sama. Menutup aurat. Aurat laki-laki batasnya itu, aurat perempuan itu tetap sejak zaman dulu sampai sekarang. Sehingga kalau ada yang menggagas aurat ini perlu disesuaikan dengan kondisi alam, kondisi cuaca. Kalau kondisi cuacanya panas, kalau menutup aurat berukut semuanya nanti sumuk, bolehlah dibuka. Tidak seperti itu. Tahu aurat itu ya tetap tidak ada aurat maksimal, aurat minimal nggak ada. Jadi oleh karena itu dengan semuanya itu tadi potensi untuk semakin berkembangnya teknologi kedokteran dan khususnya kedokteran gigi insya Allah menjadi sangat terbuka dan semakin terbuka semakin pesat. Ini semakinnya lupa belum dilanjutkan. Jadi itu pokok-pokok pikiran dalam pengembangan teknologi kedokteran gigi perspektif Muhammadiyah. Sudah cukup materi yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Hal-hal yang bidang yang bisa saya jawab, saya jawab. Nggak bisa saya jawab, saya kembalikan kepada Anda untuk mencari jawabannya dengan melakukan riset-riset di jurnal-jurnal ilmiah atau tanya kepada yang ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Saya ahlinya bukan kedokteran gigi. Keahlian saya di bidang ilmu-ilmu agama, terutama ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir atau ilmu-ilmu fikih. Sehingga nanti kalau pertanyaannya terkait itu ya insya Allah saya bisa jawab. Saya kira gitu, saya kembalikan kepada kalian. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo, ini masih ada waktu sekitar 10 menit menuju jam 2 dan kita sampai jam 2 10 menit, jadi ada 20 menit. Segi waktunya kalau mau dihabiskan semuanya. Tapi kan orientasi kadang-kadang tidak berorientasi kepada
penggunaan waktu, tapi orientasi kepada penyampaian dan pengembangan materi yang ada. Monggo kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada lebih bagus. Tentu kalau yang saya bisa jawab, saya jawab. Ini peserta yang hadir ada 90 termasuk saya, berarti ada 89, cukup banyak. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, itu sudah cukup, Ustadz. Ya, baik. Jadi begini yang saya sampaikan tadi, ya mungkin penugasan untuk melakukan pendataan tadi, riset, penelitian yang ada di prodi atau fakultas kedokteran gigi, yang terutama yang melalui publikasi jurnal ilmiah, ya, jurnal ilmiah. Tapi bisa saja jurnal itu tidak jurnalnya kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah. Mungkin miliknya universitas lain, tapi di dalamnya dikaitkan dengan Muhammadiyah, bisa jadi. Itu bisa menjadi data. Nah, monggo itu dijadikan, apakah dijadikan penelitian mahasiswa, ada PKM bidang penelitian, bisa diarahkan ke sana. Saya kira itu pesan saya, karena keterbatasan ilmu saya di bidang ini, karena bidang saya kan bukan kedokteran atau kedokteran gigi, tapi bidang saya ya AIK lah, Al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Maka saran saya seperti itu, tapi ini bukan penugasan yang kemudian berefek kepada nilai, karena saya tidak punya wewenang untuk memberikan nilai. Ya. Yang beri nilai program studi atau fakultas. Ya. Ya, memang setelah ini nanti ada soal-soal yang perlu dijawab. Ya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua bisa menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang menggembirakan, prestasi unggul katakanlah begitu, dan juga bisa mengabdikan ilmunya di masyarakat, khususnya umat Islam, lebih khusus lagi di lingkungan Muhammadiyah, dan tentunya bisa mengembangkan, ya, tadi, karena tema kita pengembangan teknologi kedokteran gigi dalam bentuk riset-riset pengembangan, baik riset teknologi dari segi peralatan. Nah, mungkin kalau dari peralatan ya kolaborasi juga dengan jurusan-jurusan yang lain, ya. Ada jurusan teknik apa gitu ya, teknik elektro, kalau alatnya itu melibatkan ke listrikan, ya. Permesinan berarti terkait dengan teknik mesin. Jadi kedokteran itu enggak berdiri sendiri, kira-kira gitu pengembangannya. Itu kalau dari segi peralatan. Dari segi obat-obatnya, kolaborasi juga dengan bisa dengan farmasi dan teknik kimia, ya. Karena seperti dosen teknik kimia Bu Profesor siapa itu, Kun Harisma, itu juga sering melakukan penelitian dan kemudian menghasilkan obat-obatan. Tapi saya belum menemukan obat-obatan yang beliau lakukan untuk bidang kedokteran dan kesehatan gigi. Yang saya temukan obat untuk nyeri, mungkin bisa untuk gigi juga,
obat untuk apa itu ya? Baik itu obat yang dioles, obat yang diminum, itu ada hasil karya beliau sebagai dosen guru besar di prodi teknik kimia. Nah, tentu yang di farmasi juga banyak itu pengembangan teknologi dari segi obat-obatan. Nah, saya belum tahu, saya belum mendata apakah ada yang berkaitan dengan pengobatan untuk gigi. Nah, saya kira ini perlu penelusuran oleh mahasiswa ya. Dan itu bisa menjadi penelitian, kemudian menjadi artikel publikasi hasil riset di jurnal-jurnal ilmiah, terutama jurnal ilmiah yang berreputasi. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya itu kebetulan non-stop ini tadi ya, dari pagi. Mulai jam 5 pagi mengajar di Pondok Sobron offline di kelas. Kalau Pondok Sobron karena mahasiswanya itu sudah ngumpul di Pondok Pesantren Sobron, maka kuliahnya sudah offline. Hanya kadang-kadang kalau saya padat seperti kegiatan ini, kalau pindah-pindah tempat kan susah, saya minta bisa offline tapi online ya. Tapi tadi pagi tetap offline. Kemudian jam pertama 1-2 online dengan kelas lain. Jam berikutnya tadi 2 kali nguji disertasi sampai melewati waktu zuhur. Sekarang, ini nanti masih ada waktu istirahat sedikit, alhamdulillah. Kalau Anda nggak bertanya, berarti saya punya waktu saving untuk istirahat. Nanti pada asar masuk kelas lagi. Nah, hari ini kebetulan full itu. Tapi alhamdulillah diberi kekuatan. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa bersama, yaitu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi sukses untuk antum semua, cepat dan tepat masa studinya, hasilnya bagus, unggul, bisa dikembangkan, diabdikan kepada masyarakat kita. Billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.